Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwin Rio Budisaka dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Di Conference of Industry, Engineering and Technology 2020, kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Pencampuran Bioetanol sebagai bahan bakar pada motor bensin 4 langkah 1 silinder. Sebagai pendahuluan dari paper ini adalah bahwa krisis BBM karena cadangan energi fosil Indonesia terbatas. Perlu dikembangkan energi terbarukan yang bersumber pada energi alternatif, yaitu biomasa. Dan untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar, maka dilakukan pencampuran BBM dengan energi terbarukan. Salah satu bagian dari biomasa adalah bioetanol. Namun demikian, sepeda motor yang terus meningkat kebanyakan masih mengkonsumsi bahan bakar RON 88, yaitu premium, di mana di beberapa penelitian membuktikan bahwa penambahan bioetanol pada bahan bakar RON 90 dan 92 berdampak positif pada kinerja mesin dan menurunkan emisi gas buang. Namun, bagaimana dengan RON 88? Karena itu, diperlukan penelitian pengaruh campuran bioetanol dengan bahan bakar RON 88 terhadap kinerja mesin dan emisi gas buang untuk mengurangi dampak penggunaan RON 88 yang masif pada sepeda motor. Karena itulah, maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian pengaruh campuran bioetanol dengan bahan bakar RON 88 terhadap kinerja mesin, yaitu torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar, serta emisi gas buang. Flowchart metodologi penelitian ditunjukkan pada gambar berikut, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengujian performa mesin sepeda motor, yaitu pengujian dilakukan dengan memposisikan sepeda motor pada alat computerized dynometer. Selanjutnya, mesin dihidupkan dan diuji pada beberapa variasi putaran mesin, dan hasil pengujian akan terbaca pada layar monitor berupa torsi dan daya. Sedangkan konsumsi bahan bakar akan terbaca dari uret. Pengujian ini dilakukan 3 kali dengan variasi campuran bahan bakar dalam volume dengan RON 88 dan bioetanol yang berbeda, yaitu untuk E0 berarti RON 88 murni, E10 bioetanol 10% dan 90% RON 88, dan E20 bioetanol 20% dan 80% RON 88. Adapun skema foto dari setup penelitian dapat dilihat pada slide. Hasil dan pembahasan. Torsi maksimal yang dihasilkan motor menggunakan bahan bakar E20 lebih besar dibandingkan dengan E10 dan E0. Meskipun terlihat hampir sama, hal ini karena berkaitan dengan karakteristik valve timing diagram engine yang memiliki efisiensi volumetrik yang sama. Untuk daya yang dihasilkan motor menggunakan bahan bakar campuran E10 dan E20 lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar RON E88 atau E0. Nilai daya dipengaruhi oleh torsi dan putaran mesin. Jika torsi meningkat, maka daya akan meningkat. Namun, jika torsi menurun, daya kadangkala masih meningkat. Hal ini dikarenakan putaran mesin yang semakin tinggi. Hal ini juga akan berhubungan dengan nilai air fuel ratio atau AFR dari masing-masing bahan bakar. Untuk pemakaian bahan bakar E10 dan E20 memiliki tingkat pembakaran yang baik dibandingkan dengan bahan bakar RON 88 atau E0. Karena bahan bakar E0 banyak yang terbuang, mengakibatkan lebih boros karena tidak terbakar secara sempurna. Ini ditunjukkan dengan nilai BSFC, di mana semakin kecil nilai BSFC berarti pemakaian bahan bakarnya semakin efisien. Dibandingkan dengan E0, presentase penurunan BSFC pada putaran 3000 rpm sebesar 0,63% di E20. Sedangkan pada E10 pada putaran 4000 rpm presentasi penurunan sebesar 0,42%.
nilai kadar CO yang dihasilkan dengan menggunakan variasi bahan bakar E10 mengalami penurunan pada putaran 5.000 sampai 7.000 rpm. Dan E20 mengalami penurunan di putaran 7.000 rpm. Namun hal ini tetap menjadikan kadar CO lebih tinggi dari kadar CO2 di mana perbandingannya terbalik dengan kadar CO2 yang lebih rendah. Hal ini berdasarkan teori pembakaran di mana apabila kadar CO tinggi maka kadar CO2 rendah, begitupun sebaliknya. Sehingga ketiga bahan bakar meningkatkan kadar CO dengan perbandingan yang tidak signifikan. Penggunaan bahan bakar E10 dan E20 memiliki perbandingan nilai kadar CO2 yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan bahan bakar E0, yang menandakan bahwa penggunaan bahan bakar E10 dan E20 meningkatkan efektivitas pembakaran. Penggunaan bahan bakar E10 dan E20 memiliki perbandingan nilai kadar oksigen yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar E0. Hal ini sejalan dengan teori pembakaran, di mana apabila CO2 tinggi, maka sebaliknya O2 akan rendah. Penggunaan bahan bakar E10 dan E20 memiliki perbandingan nilai kadar HC yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar E0, yang menandakan bahwa penggunaan bahan bakar E10 dan E20 dapat menurunkan kadar HC pada motor bensin 4 langkah. Kesimpulan, pengaruh penambahan bioetanol pada motor bensin 4 langkah terbukti mampu meningkatkan torsi dan daya. Semakin tinggi kadar bioetanol, maka torsi dan daya semakin meningkat. Nilai BSFC pada bahan bakar E10 cenderung boros pada putaran 3.000 sampai 6.000 rpm dan lebih irit pada putaran 7.000 rpm. Nilai BSFC pada bahan bakar kadar E20 cenderung boros pada putaran 4.000 sampai 6.000 rpm, namun mencatatkan nilai minimal yang lebih irit di putaran 3.000 sampai 7.000 rpm dibandingkan dengan bahan bakar RON 88. Pengaruh emisi gas buang yang menggunakan bahan bakar bioetanol mencatat hasil-hasil yang jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar RON 88. Peningkatan kadar CO2 yang lebih baik dibandingkan bahan bakar RON 88 dan menurunkan kadar O2. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bioetanol pada bahan bakar terbukti mampu menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar RON 88. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.